Jadi ada satu postingan gua di Threads itu yang waktu itu lumayan ramai adalah 0 followers, 0 karyawan, 0 modal, satu cara Facebook Ads atau Meta Ads dan revenue 1,2 miliar. Cuman bisa kejadian di era sekarang, frameworknya simple banget. Dan ini banyak yang komen dan hari ini spesial gue mau ngasih tahu ke kalian frameworknya seperti apa gitu ya. Jadi apa yang gue lakukan setiap hari gitu ya ketika gue menjalankan faceless digital product ini di Malaysia juga, gue ngerjain di Singapura juga, karena di US juga, karena gue pakai Shopify juga. Jadi gameplaynya sama teman-teman. Tinggal ini pilihan teman-teman gitu ya, mau ngulik di bagian mana. Karena produk-produk yang winning di Indonesia, ternyata kalau lu convert ke negara lain, ini juga sama aja gitu loh. Yang winningnya gitu-gitu aja gitu loh. Jadi hari ini udahlah gue kasih tau kalian aja bagaimana gue bisa mendapatkan revenue 1 miliar seperti ini gitu ya. Tanpa punya tim, tanpa punya karyawan gitu ya. Modalnya cuma satu skill ini si Meta Ads ini doang dan juga strategi yang akan gue berikan ke lu juga. Sehingga di akhir video lu juga bisa melakukan apa yang gue lakukan dan ini gue di sini sudah menyiapkan gitu ya apa aja yang kita mesti kerjain setiap harinya dan kalau lu ngerjain ini lu bisa mendapatkan 1M dengan cepat. Jadi yang pertama ya yang perlu kita lakukan adalah melakukan ide produk ya. Jadi ini ada jam-jamnya di sini, ini ada jam-jamnya dan di sini ada urutan gue ngapain aja setiap harinya ketika gue menjual produk faceless. Oke, jadi pagi-pagi gue bangun, ya sebenarnya gue bangun jam 7-an atau jam 8-an gitu ya. Nah, nggak langsung kerja, gue biasanya suka olahraga dulu, entah itu lari pagi, karena waktu itu gue lagi tinggal di Bandung. Habis itu jam 9, gue baru mulai melancarkan ide produk ini. Sampai jam 12, gue nggak terlalu megang dashboard, ngotak-ngotik konten iklan segala macam, gue cuman entah itu scrolling ataupun ya research gitu. Jadi kuncinya scrolling dan juga research. Jam 12 sampai jam 4 sore itu gue bikin produknya beserta dengan copywriting, landing page dan juga konten iklannya. Nanti gue kasih lihat dulu aja seperti apa gue bikinnya. Terus abis itu jam 4 sore gitu ya, udah jam 4 sore ini masuk ke bagian edit konten iklan. Jadi ada yang gue edit sendiri, ada yang gue lempar gitu ya, bukan ke karyawan, memang ke outsource. Ini bisa jadi AI, bisa jadi freelance gitu ya, kita outsource gitu. Jam 9 setelah itu selesai edit, jam 9 malam sampai jam 10 ini gue melakukan evaluasi iklan yang hari ini. Kalau lu baru hari pertama tentunya nggak ada yang gue evaluasi, jadi lu tinggal tidur aja. Cuman kalau sudah hari ke 3, 4, 5, 6 ini kan udah bisa mulai evaluasi hasil iklan ya. Dan akhir tuh 1 jam cukup evaluasi dan jam 10 sampai dengan jam 12 malam ini gue naik-naikin iklan gitu kadang-kadang ngantuk. Cuman ya oke lah gitu ya karena kerjanya juga kan cuman di depan laptop doang jadi ya nggak masalah. Oke, kita masuk ke detail-detailnya aja ya. Yang pertama untuk ide produk gitu ya. Nah, untuk ide produk ini biasanya gua ada 2 jenis gitu ya. Yang pertama gua melakukan spy. Spy ini bahasa Indonesianya apa sih? Nyontek gitu ya. Nyontek gitu dari yang sudah works itu ada apa aja atau gua juga biasanya melihat data ya, melihat data dari yang kemarin ini misalkan gua bikin produk tentang ebook SOP gitu ya, ebook SOP renang gitu ya. Ini ternyata ada pembelian gitu, ada pembelian misalkan 5. Lah gua berpikir, kenapa SOP renang ini ada pembelian gitu ya. Nah, kita melihat data di sini, oh berarti di industri itu misalkan SOP selain renang ada kursus apa lagi, kursus nari. Ya udah SOP nari kita juga buat gitu loh. Jadi kayak ngelihat by data. Karena ketika lu bermain faceless, lu bakal lebih apa sebutannya, lebih punya keleluasaan ya dalam menciptakan sebuah produk. Nah, penting untuk teman-teman baca juga data di hari sebelumnya produk yang winning itu apa. Spy, gimana caranya nge-spy kompetitor? Ya, lu bisa menggunakan Facebook Ads Library gitu ya. Nah, kita bisa coba lihat aja seperti apa cara untuk spy-nya. Oke, lu bisa berangkat ke yang namanya Facebook Ads Library. Lu ketik aja nih Facebook Ads Library di Google. Karena ini adalah tools untuk kita melihat kompetitor nih pada ngiklanin apa ya. Nah, misalkan di Indonesia gitu ya. Ini cara nge-hacks-nya gue ya. Di Indonesia ini kalau lu bisa sih pertama lu ketik ebook gitu ya atau ya lu ketik ebook lah. Gitu. Nah, lu lihat di sini nih pada jualan apa sih? Jualan ebook gitu ya. Nah, yang lu cari itu adalah konten iklan-iklan yang ini kan iklan-iklan orang nih yang punya ini nih kayak gini-gini tuh. 3 ads berani berangkat umroh. Oke, ini berarti industrinya lagi naik nih tentang berani berangkat umroh. Kenapa? Karena artinya mereka berani untuk menduplikasi iklannya berarti works dong. Itu cara yang pertama ya. Jadi lu lihat nih.
Nah, cara yang kedua itu adalah dengan melihat mereka itu pada pada pakai apa landing page-nya ya. Kalau lu bisa lihat di sini, kita coba lihat ya. Jadi marketer-marketer di Indonesia itu setahu gua ada beberapa landing page yang dia pakai. Buat gua pribadi pakainya Berdu gitu ya. Atau yang lagi banyak juga ramai orang-orang pakai itu si Skalive juga. Nah, lu ketik landing page-nya gitu. Nah, lu bakal keluar nih gitu ya, konten-konten orang-orang yang pada pakai Skalive gitu ya. Nah, lu cari lagi mana yang duplikasinya lumayan banyak gitu. Jadi ya kayak gini, setiap hari pagi-pagi yang gue lakukan untuk lihat pada ngiklanin apa sih. Oke, ini nggak ada, adanya adalah ini nih si Faris Ahmad gitu, jago Excel, dia lumayan punya banyak berbagai kreatif, berarti ya oke, dia mulai pede gitu ya untuk beriklan. Untuk teman-teman yang mungkin ngomongin Excel ya bisa juga gitu ya untuk ngiklanin ini. Oke. Di Malaysia juga sama teman-teman. Jadi Malaysia juga gitu-gitu aja. Gitu ya, kalau teman-teman cari gitu ya. Ini ebook. Jadi ini negaranya bisa dipindahin ya teman-teman ya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya, weight loss masih laku ya di Malaysia kayak gini ya. Ini ada 9 ads ya yang dia duplikasi, ini 6 ads ini tentang weight loss, berarti ini lagi lumayan rame. Atau teman-teman bisa ketik landing page-nya, itu yang gua tahu adalah menggunakan OnPay atau payment gateway-nya ya, ini payment gateway-nya atau orang bayar pakai OnPay biasanya nih. Tuh, keluar ya. Biasanya produk-produk digital di Malaysia ini pada pakainya ini. Nah, kalian kulik lah ya, kalian yang rajin gitu ya, cari di YouTube, di Google, payment gateway ataupun eh, produk digital yang lagi winning, karena ini kan sebenarnya tinggal matters of teman-teman mau ngulik apa enggak ya. Nggak seribet itu kok gitu ya untuk spying. Di Singapura juga lagi naik ya teman-teman untuk produk digital. Jadi teman-teman silakan pilih mau di negara mana, karena ya namanya juga bisnis gitu ya, ya itu aja. Mie instan apakah di Singapura, Malaysia nggak ada? Ada gitu kan ya. Produk digital juga sama gitu loh. Di mana-mana juga ada gitu. Jadi tinggal teman-teman mau ngegali apa enggak. Oke, itu untuk spying. Oke, sesimpel kayak gitu product ideation. Jadi nggak terlalu heavy ya menurut gua, karena lu tinggal lihat aja terus lu baca. Nah, kalau lu punya teman yang buat lu bagusin lagi tuh bagus. Kemudian setelah itu kita masuk ke yang jam berikutnya. Ini lu makan dulu boleh gitu ya. Makan sambil kerja juga boleh. Ini bikin produk. Nah, bikin produk ini nggak cuma sekedar produknya doang. Jadi yang pertama ada produknya itu sendiri gitu ya. Produk ini ada beberapa jenis ya. Lu mau bentuknya apa nih? Bentuknya akses, misalkan seperti grup, atau lu mau bentuknya e-book gitu ya. Ini digital yang bisa ditulis. Ini ya e-book gitu ya, tulisan, atau lu mau bentuknya audio, jadi produk lu bentuknya audio eksklusif, atau lu mau bentuknya video. Nah, lu tentuin gitu ya, produk lu mau bentuknya apa. Yang paling banyak ini gue lihat adalah e-book sama e-course gitu. Jadi silakan dibuat aja produknya. Oke? Yang pertama produk. Yang kedua, yang lu perlu bikin itu adalah landing page ya. Di sini gue mau ngasih tahu lu gitu ya, kalau kok lu bisa bikin landing page cepet banget gitu loh. Karena gue menggunakan template yang sudah works, oke? Lalu gue sudah taruh template landing page gue di sini ya, di Meta Ads Digital Selling Framework gue, gitu ya, Digital Selling Framework gue udah taruh landing page gue yang convert sekitar 20 sampai dengan 30% dari orang yang ngeliat halaman landing page-nya ke halaman checkout. Itu udah lumayan tinggi menurut gue. Nah, ini gue mau ngasih lihat dulu juga kalau landing page gue isinya semuanya ya template aja gitu loh. Maksudnya kalau gue sudah buatin template-nya dan ya udah lu tinggal tinggal masukin ke ChatGPT dan tulis aja industri lu apa gitu kan ya. Dan ini memang gue pakai dan ada penjelasannya. Lu langsung bisa download aja di bawah ini. Gue akan coba taruh gitu ya linknya biar lu juga bisa menggunakannya. Jadi landing page ini template aja, pengerjaannya ya kalau template ya berarti nggak lama gitu kan ya. Dan paling lu beresin 45 menit harusnya udah bisa nih. 45 menit. Yang lama mungkin bisa bikin produknya gitu ya. 45 menit buat bikin landing page. Nah, gua sendiri menggunakan yang namanya aplikasi Berdu. Ini gua kasih share screen aja ya, Berdu. Jadi aplikasi Berdu ini gua pakai tinggal plug and play. Jadi jangan tanya lagi, "Bang, pakai apa, Bang?" Landing page gua pakai Berdu gitu ya. Udah tinggal duplikat-duplikat doang. Buat per section-sectionsnya sudah ada gitu ya. Jadi dan contohnya juga sudah ada dan ini sudah menghasilkan wah lebih dari
500 juta harusnya nih landing page segini. Bahkan sebenarnya semua landing page gue yang kayak gini aja sih template-nya aja. Teman-teman bisa juga tiru dan masukin ChatGPT ya nanti ya. Nanti gue kasih linknya di bawah sini. Cuma gue jelasin dulu nih. Jadi section pertama ini tentang kita membuat diri kita setara dengan audiens dengan bilang kalau kita pernah ada di fase yang dia sedang alami atau problem yang sedang dialami. Nah ini ada headline, bentuknya yang pertama pertanyaan. Jadi pertanyaan ini menurut gua powerful gitu ya. Contohnya di sini, bingung nggak sih gimana bikin percakapan nggak garing? Nah ini kan headline. Jadi pertanyaan atau cara X tanpa Y. Cara bikin percakapan nggak garing tanpa jago komunikasi, misalkan seperti itu. Nah ini ada subheadline, jelaskan kemudahan yang bisa Anda dapatkan. Yang bisa didapatkan ketika mendapatkan produk Anda. Tinggal copy paste saja cara yang satu ini, oke? Terus kasih mockupnya. Habis itu agitate ini kita keadaan jadi lebih parah kalau tidak segera diatasi. Jadi kalau nggak beli ebook ini makin parah nih, atau nggak beli produk lu makin parah nih keadaannya nih. Contoh, wajar aja kalau chat lu nggak dibales, wajar aja kalau lu nggak digubris, wajar aja kalau nggak ada yang deketin lu, karena lu nggak jago ngobrol bro, gitu. Contohnya kayak gitu. Habis itu call to actions. Habis itu udah section 1 selesai, ini satu sections gitu. Habis yang kedua itu adalah kasih benefit-benefitnya. Jadi yang akan kamu dapatkan dari nama produk lu apa gitu. Nah produk gua ebook dari ngobrol lanjut jadian. Nah ini headline-nya gitu ya, dan juga benefit-benefitnya apa nih dari ebooknya, ebook lu. Jadi lu tinggal breakdown aja. Terus habis itu kita bridging permasalahan lain yang relate dengan target market. Seperti kamu, pria juga tidak suka pembicaraan yang membosankan. Nah ini kayak kalau lu jualan jualan spidol misalkan, sama seperti kamu, kebanyakan orang juga punya permasalahan spidolnya nggak nyata misalkan. Ya anything. Jadi lu bisa taruh di sini mockup, dikasih fitur benefit meaning, maksudnya apa? Sebuah panduan yang apa fiturnya? Fitur gua adalah yang berisi tipe kan ini 150 halaman, namun sangat powerful untuk benefitnya apa? Meningkatkan kualitas ngobrol, menjadi hubungan yang hangat, mesra dan stabil, sehingganya mana? Oke, nggak ada sehingganya. Cuma lu bisa masukin misalkan sehingga lu udah gak bakal kesulitan lagi buat deketin siapapun juga. Misalkan seperti itu. Oke. Terus habis itu tambahin lagi 3 layer bonus-bonusnya. Jadi biasanya nih ini sebenarnya pelajaran dari luar negeri juga, bakal lebih bagus kalau bonus tuh 3. Jadi jangan 1, jangan 2, tapi kalau bisa 5 lebih bagus lagi gitu. Jadi lu benar-benar terlihat niat gitu untuk kayak ngasih mereka value atau sebuah hal yang, atau lu benar-benar niat mau nge-solve problemsnya mereka gitu, atau menyelesaikan problemnya mereka. Section 5. Nah, ini adalah social proof, waktunya kita kasih tahu gitu ya. Orang-orang yang sudah berhasil di sini, dan ini gue paling suka kalau lu bikin social proof dikasih deskripsi di atasnya nih kecil gini. Memang terlihat sepele ya, cuman ini penting biar orang yang malas baca gambar tahu ini tentang apa sih sebenarnya intinya. Ini kan kayak banyak banget nih curhat gitu ya. 2 tahun berhasil keluar dari friendzone, oh karena ebook ini jadi dia langsung bisa jadian nih gitu. Habis itu terakhir, habis dari kita kasih tahu orang-orang juga sudah berhasil, kita stack offernya dengan headline, dengan mockup yang banyak, dan juga kumpulan dari bonus-bonusnya. Nah ini, jadi seperti itu. Dan ya ini harga coret ya, jadi ebook value stack ini tulis dapatnya apa aja dan harga coret. Kalau mau minta ChatGPT coretin harganya juga bisa. Terus habis itu dikasih scarcity, atau biasanya gue suka nih pakai berdu karena ada ininya, tombol ininya, countdown-nya, call to actions. Dan terakhir adalah handling objections. Jadi misalkan orang-orang yang sudah baca nih sampai akhir tapi masih nggak percaya, kayak masa sih gitu ya, kita sebutin lagi, mention lagi gitu ya ketakutan atau problemnya mereka. Bayangkan kita selalu percaya waktu adalah hal yang lebih berharga daripada uang. Betul, karena itu waktu yang terlalu tidak bisa didapatkan kembali. Lantas kenapa sering kita kali membuang-buang waktu dengan old belief? Old belief tuh kayak cara chat yang salah, kayak nggak dibalas gitu loh. Aku ingin kamu memiliki produk ini agar kamu bisa cepat jadian gitu. Investasi sebesar berapa tadi? 99.000 kan ya actual value-nya. Akan menjadi tidak ternilai jika dibandingkan dengan problem waktu yang sia-sia tadi atau terbuang tadi. Jadi buatlah pilihanmu sekarang juga. Gitu. Masukin ke ChatGPT. Jadi lu tinggal masukin aja template gue ini ke ChatGPT, jeger
Halo, gua mau jualan air putih. Tolong buatkan struktur landing page-nya sesuai dengan PDF ini atau struktur ini. Dah, lu tinggal buatin, lu tinggal tunggu dan jadi gitu ya. Sering haus tapi badan tetap lemas, mungkin selama ini kamu minum air biasa gitu. Yang nggak benar-benar ngehidrasi. Atau cara simple biar badan tetap fit sepanjang hari tanpa minum sebelumnya macam-macam. Nah, ini udah dibuatin keren banget menurut gua. Lu tinggal pilih mana yang mau lu ambil dan ya, enjoy. Teman-teman bisa langsung bikin landing page atau punya landing page. Oke? Mantap. Nah, yang ketiga adalah gua yang namanya script iklan gitu. Script iklan ini juga tipenya ya gitu-gitu aja teman-teman, mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di luar negeri. Tadi kan gua lihat gua kasih penjualan gua gitu ya. Script iklan ini gue juga pakainya templates. Lengkapnya sebenarnya lu better lu ambil, lu download aja framework gue Meta Ads Digital Selling. Atau kalau lu mau cari gitu ya keyword-keyword di sana, di luar sana, gue nggak mau bayar ya. Lu cari template yang namanya PAS, ini udah paling paling general gitu ya, atau yang disebut sebagai problem, agitate, dan solution. Atau ada problem, ada agitate, ada solution. Ini gue rasa di YouTube juga banyak yang share. Nah, gue sendiri share versi gue, PAS versi gue, karena gue udah bikin in total 6.200-an konten iklan per tahun lalu gitu, dan sekarang di tahun ini nambah lagi tentunya, sehingga gue udah agak cukup hafal ya, maksudnya konten iklan yang bakal works kayak gimana, yang nggak works kayak gimana, jadi lu tinggal ikutin templates-nya aja. Cuman iklan gue juga kayak gitu-gitu aja teman-teman, jadi templates juga sebenarnya, nggak yang gimana-gimana. Makanya that's why kalau lu bilang, loh kok tuh cepet banget ya, ya karena yang lama bikin produk gitu, yang bikin landing page sama script iklan ya gitu-gitu aja gitu, tinggal diputar-putar aja sebenarnya. Jadi ini adalah keuntungan sudah adanya AI juga lah ya, AI dan informasi yang sudah di mana-mana, jadi lu tinggal nyambungin gitu loh. Gue pengen struktur yang seperti ini, tolong buatin untuk produk gue jualan air putih, udah langsung juga jadi gitu. Gak usah lama-lama. Oke? Okay? Kemudian untuk edit konten, nah ini sebenarnya gue nggak ada background designer, jadi kalau teman-teman ada yang background designer silakan edit sendiri. Cuman buat gue, karena gue terlalu males buat edit konten walaupun gue bisa Photoshop, gitu, gue ada dua cara gitu loh untuk ngedit konten ini. Jadi dari script yang sudah jadi, tapi biasanya kalau mockup gue desain sendiri sih, memang pakai Photoshop. Nah untuk script yang udah jadi, script iklannya udah jadi, ini gue biasanya antara A menggunakan AI gitu ya. Jadi gue pakai AI, gue masukin jepret. Nah ini gue kasih lu dua AI yang menurut gue bagus dan bisa lu coba gitu ya. Menggunakan AI ya, apalagi sekarang udah banyak ya kelas-kelas bikin konten iklan pakai AI. Jadi gunakanlah AI teman-teman. Kalau mau gratisan ada Nano Banana gitu ya. Jadi lu pakai atau enggak lu tinggal scripting di Nano Banana itu, tolong buatin gua, lu kirim mockup ebook lu, mockup video course lu kirim dan bilang tolong tambahin tulisan apa gitu ya, jualan air putih sesuai dengan skrip yang tadi lu udah buat misalkan gitu. Jadi pakai AI udah gampang banget. Itu di luar negeri juga udah mulai pada pakai AI. Ini yang dipakai sama para advertiser di luar negeri juga, biasanya kalau lu mau main market luar negeri, nama AI-nya trybacon.ai. Ini buat bikin konten yang ada manusianya, ada orangnya, sehingga konten iklan lu terlihat real deal gitu. Orang beneran pakai, orang beneran endorse. Atau yang kedua lu bisa pakai juga topview.ai. Ini sama juga buat user generated content. Gua pun belum ada kesempatan buat bener-bener explore di luar negeri, walaupun sudah berhasil untuk pembelian ya di luar negeri ya. Ya, yang pertama AI, yang kedua, yang B itu adalah gua pakai outsource freelance. Jadi gua tidak mau bayar, tidak mau punya tim tim full, jadi gua outsource ini per videonya around 20 sampai 100.000 per video. Jadi ada yang 20.000, ada yang 100.000 per video, tergantung tingkat kesulitannya. Cuman rata-rata gue ambil yang 25 ribuan. Jadi setelah scriptnya jadi, gue kasih template-nya, gue kasih referensinya. Ini gue kasih ke lu aja referensi seperti apa yang gue bikin. Jadi lu bisa kasih juga ke freelance lu gitu ya. Silakan kalau lu mau pakai referensi dari gue juga. Seperti ini konten iklan gue strukturnya, oke? Okay?
framework ads tersebut ke dalam sebuah produk. Siapa yang suka ribet sendiri soal bikin alis? Sekarang udah nggak perlu repot-repot bikin alis. Kalau kamu emang bisa numbuhin yang asli aja. Icy Brow adalah krim alis yang berfungsi untuk stimulus pertumbuhan alis kamu. Teksturnya juga krim, wangi, dan cepet kering. Jadi nggak akan bikin ganggu pas lagi dipakai. Lihat deh setelah dipakai jadinya gimana. Cakep banget kan? Nih beberapa testimoni kami. Semoga membantu. Jadi jam 4 sampai jam 9 kalau lu mau kerjain sendiri silakan. Kalau gua agak nyantai di jam ini, jadi di jam ini gua waktunya ngafe mungkin ketemu sama ngobrol sama teman atau mungkin cari inspirasi atau sekedar cobain coffee shop baru gitu. Dan supaya gue suka waktu ini ya, gue suka kosongin waktu ini sampai jam 9. Tapi jam 9 malam sudah pasti gue harus pulang karena gue mau evaluasi dashboard gue. Nah, untuk evaluasi dashboard iklan ini gue kasih ke lu aja videonya, kita tonton aja video yang satu ini seperti apa. Nah, jadi gue tuh kalau ngecek konten iklan itu selalu 3 hari ke belakang gitu. Lu kalau mau nanya-nanya di tengah juga boleh loh, kayak oh ini boleh. Oke. Nah, kenapa 3 hari ke belakang ini? Karena behavior audiens yang dikasih Meta itu biasanya bisa beda-beda gitu loh. Per minggu, mau per bulan. That's why kayak buat gua per 3 hari itu udah cukup ideal. Makanya nih kita lihat nih yang ada pembelian di 3 hari ke belakang itu ada apa aja. Nah, ini kita lihat aja konten iklannya. Nah, kok ini jadi begini? Ini terus oke, ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, habis itu kita ke sini, habis itu kita sort yang ada pembelian. Nah, ini kan ada beberapa pembelian nih. Yang pertama sih 1 hari balik modal. 1 hari balik modal. 1 hari balik modal ini boleh sih dimasukin lagi ke dalam evaluasi kita ternyata. 1 hari balik modal. Kenapa gitu ya? Kalau gue lihat di sini, ini gue perlu copyin lo linknya ya, Boleh. Biar lo sekalian tahu. 1 hari baik modal juga yang kemarin aku juga bikin itu ya. Ini lo yang bikin ya? Enggak, itu awalnya aku yang bikin, terus kemarin buat konten hari ini kita juga bikin di hook itu lagi. Oh ya, nice. Oke. Belum jadi tapi kan si Odi? Belum, hari ini mau aku brief. Ya. Hari ini, hari ini. Oke. Nah, terus habis itu ini boleh kita masukin, terus kita lihat lagi. Nah, kalau dia ada pembelian tapi cuma 1 nih, Tom. Ini kan ada pembelian tapi cuma 1 nih. Gue juga dulunya mikir. Jadi gue ketik juga di sini. Juga dulu, misalkan gitu ya. Kita ketik di sini. Nah, ini kan sebenarnya cuma 1 pembelian doang gitu. Jadi gue kayaknya nggak mau masukin gitu loh ke dalam ini, karena bisa jadi cuma beruntung lah, let's say kayak gitu. Nah, tapi kalau 1 itu bisa dianggap sebagai beruntung gitu ya? Iya, belum valid lah datanya. Belum valid ya. Tapi kalau misalkan nih kayak udah ada 1, ini kan jadi 3 nih total nih. Dan lu lihat di sini ROAS-nya juga bagus kan. Kita spending 183 dapatnya 700.000. Berarti ROAS-nya 3 atau profitnya ini berarti 400 ribuan sekian gitu loh. Nah, ini artinya oke. Jadi kita bisa masukin ini untuk next konten. Audiens ya gimana ngomongnya? Kita lagi dikasih audiens yang kayak gini lah. Yang sukanya nonton, yang sukanya beli karena konten ini. Gitu. Oke. Nah, sama satu lagi tadi ada. Jadi pertama tuh dikumpulin dulu aja, yang ada pembelian-pembelian di mana dibaca-bacain gitu. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, ini yang kedua adalah ini. Keluar dari fase testing. Ya kan, yang ada pembelian sisanya cuma 111 doang kan. 111 sendiri. Nah, kalau gua filter lagi, ini keluar dari fase testing. Oke. Ya, oke lah ada pembelian di sini, walaupun sebenarnya secara ROAS nggak gitu bagus, cuman nggak apa-apa, kita coba explore lagi karena ini bentuknya image kan. Tuh, dia sekarang buatkan dalam bentuk video ads. Yes, betul. Nah, tapi gue lagi wondering, ini kenapa Facebook gue sama IG gue beda gambar ya iklannya ya? Gue coba lihat ya. Iya juga. Ini apa gitu maksudnya?
Kenapa Mungkin beda? konten di 2 hari yang berbeda kali? Atau sama itu hitungannya kalau kayak gitu? Oh, ada settingan something di dalam sini. Oke, you could get 12,9. Oh, oke. Oh, oke. Add media from other active ad set. Oke, ini nyala nih. Ini harusnya mati. Tuh. Oh, related. Iya, Jadi jadi biar lebih valid. Cuman ini jadinya gimana gue analisanya? Gue tau dari mana dia dari konten yang mana. iya juga. Lucu juga sih ini. Tapi masih bisa ngambil secara overallnya gitu gak Jordan? Kayak meski itu karena kan in the end base-nya adalah di topik yang sama gitu, di hook yang sama. Itu masih Iya, aman keluar gitu. dari fase testing gitu ya. Iya, keluar dari fase testing, fokus fase scaling. Boleh sih, ini kita coba lah ya. Kita coba bikin lah. Karena ini kan baru image ya, nggak ada videonya. Iya, boleh. Let's go. Gitu. Terus ya udah, paling itu. Ini gue screenshot. Oke. Jadiin video. Nah, jadi dari 3 data ini kan kita udah dapet 3 nih, ya kan? Yang mana aja. Baru kita evaluasi. Intinya apa nih? Evaluasi nextnya, hasil evaluasi nextnya mau apa jadinya. Nah, kalau gue pribadi gitu ya, untuk yang keluar dari fase testing, coba jadiin video versions. Tadinya disamain aja juga nggak apa-apa. Nah, jadi ini orang-orang yang pengen scaling kan, basically sebenarnya pengen scale iklan. Iya. Jadi ini Audiensnya ya? Ya, audiensnya pengen scaling. Terus yang kedua, ini adalah yang nambah lagi produk digital. Kalau lu lihat kontennya nih, sebenarnya ini kan kontennya kayak ngejawabin komen ya. Ada nambah lagi nih produk digital yang hasil jualannya paling editan. Banyak yang bilang hasil profit gue editan, padahal kalau di refresh ya nggak berubah bro. Jadi kalau gue lihat di sini, ini adalah orang-orang yang ragu gitu ya terhadap penjual bodong gitu ya. Ini boleh nih lu masukin lagi nih keraguan-keraguan mereka apalagi gitu, tambahin aja ya. Pakai body yang sama nggak masalah. Dari yang tadi lu sudah tahu kalau yang gue evaluasi yang pertama adalah konten iklannya seperti apa. Yang kedua yang gue evaluasi adalah ad account ya. Ad account-nya nih keadaannya seperti apa, budget yang bagus seperti apa di ad account tersebut, konten yang winning di ad account ini apa. Jadi hal-hal seperti itu yang gue akan evaluasi dan menjadi catatan untuk gue pasang di besokan harinya. Makanya besoknya adalah setup ads ya. Apa yang di setup? Tentunya konten baru ya yang dibuat sama editor ya. Kan dari jam 9 udah selesai gitu ya. Jadi naikin konten baru yang pertama gitu ya. Ini butuh waktu gitu, upload. Yang kedua adalah dari hasil evaluasi konten iklan dan juga ad account gitu ya, gue mau yang namanya scale out ya. Jadi gue scale out itu adalah teknik menduplikasi yang works. Jadi campaign yang works ini gue duplikasi berkali-kali. Banyak yang nanya overlapping nggak bang kalau diduplikasi. Nah lu lihat sendiri, gue udah pernah bikin kontennya. Bagaimana cara gue bisa mendapatkan 30 juta dengan cara menduplikasi doang gitu ya. Menduplikasi doang. Jadi kalau mau lengkapnya lu bisa lihat di sini. Tapi anyway, inilah yang gue lakukan. Dan habis itu ini waktunya cukup lama, 2 jaman gitu. Yang lama sebenarnya naikin konten iklan baru karena butuh internet ya dan ketelitian. Nah, kadang-kadang gue juga agak ngantuk sebenarnya, jadi kayak kurang teliti. Tapi anyway, ini adalah keseharian yang gue lakukan ketika gue menjalankan faceless selama 60 hari, menjalankan faceless sampai dengan mendapatkan 1 miliar. Nah, kalau lu tanya berapa lama bang, waktu 1 miliar 2 bulan alias 60 hari, dibilang kerja keras banget sih enggak, cuman ya waktu itu gue juga lagi no life gitu loh. Maksudnya lagi nggak tahu mau ngapain, masih single juga, terus habis itu kayak pengen cari uang, terus kayak kalau foya-foya juga udah bukan waktunya gitu kan ya. Jadi ya udahlah, gue eksperimen aja gitu. Bagaimana kalau gue 2 bulan kerjain ini fokus dan ternyata lumayan gitu ya. Jadi dibilang no life banget enggak, karena gue ngerjainnya kan Senin sampai Minggu nih. Senin sampai Minggu, cuman jam-jamnya tadi kayak lu lihat gue masih ada jam santai pagi hari, sore-sore gue juga nyantai. Jadi ya cocok buat lu yang pengen explore gitu ya, hal baru juga sekalian dapetin uang. Untuk lu yang pengen lebih seriusin mengenai faceless ini,
dan ingin menjadikan Faceless ini mungkin source income utama, atau mungkin lu juga struggle nih kayak mengalami hal-hal ada yang stuck di tengah-tengah sini gitu ya. Gue mengadakan workshop tanggal 31 Januari fokus membahas Meta Ads, dan metode Meta Ads gue nggak cuma works buat Faceless tapi juga buat yang jualan produk fisik gitu ya. Nah, gue mengadakan workshopnya di Jakarta tanggal 31 Januari, jadi lu boleh langsung ikutan aja gitu ya kalau lu mau nanya lebih lanjut atau pengen mendalami Meta Ads. Itu dulu aja yang bisa gue share sama lu. Dan teman-teman juga bisa gabung membership untuk yang mau Q&A live sama gue, karena membership gue sudah buka sekarang. Kita akan siapin program-program yang lebih seru lagi, lebih aktif lagi, dan akan gue terus improve. Yang penting teman-teman dapat manfaatnya. Oke? So, itu dulu yang bisa gue share. Sampai ketemu di next video ya.